Welcome to Review dan Tutorial. Kali ini kita akan membahas, mengulas, mengupas tuntas, mengubek-ngubek salah satu film survival yang baru pertama kalinya seumur hidup saya temukan. Film yang terasa sangat real menegangkannya. Film thriller ini buat saya cukup memorable banget dan punya banyak nilai moral di akhir plot ceritanya. Perasaan takut, tegang, kesel, jijik, dan pasrah bercampur aduk sampai-sampai jujur aja saya lumayan banyak skip beberapa bagian penting karena gak kuat liatnya. Dibintangi oleh dua orang pemeran utama, yang satu Grace Caroline Curry sebagai Becky, yang kalau di sini banyak yang nggak tahu dia pernah mainin Shazam dan juga Annabelle Creation. Dan di sepanjang film dia ditemenin sahabat perempuannya yang bernama Hunter yang diperankan oleh Virginia Gardner. Bagi yang nggak tahu dia pernah mainin Project Almanac. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, yuk kita langsung aja menyaksikan review film ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu dong buat next recommendation content movie review selanjutnya, oke? Trust me. Film diawali dengan sebuah scene yang menunjukkan 3 orang pendaki tebing yang beranggotakan Becky dan suaminya yang bernama Dan, serta seorang sahabat perempuan Becky bernama Hunter. Belum apa-apa, film ini sudah memacu adrenalin saya untuk menutup mata di balik 5 jari, walau sedikit dibumbui adegan romantik receh pasutri yang kompak seperti berikut ini. That's my girl. Walau mereka terlihat handal dan bernyali, entah kenapa hati saya merasa bahwa kematian itu menghantui mereka. Dengan alat-alat penunjang seadanya, kondisi tebing yang terjal dan tidak aman, dan mereka kekurangan backup anggota menurut saya. Masalah di sini tiba ketika Dan hendak mengaitkan tali ke dalam lubang gua kecil yang di dalamnya ada burung yang ngagetin si Dan sampai terpental jauh beberapa meter tepat ke bawah. Dirinya berniat mengayunkan diri ke batu-batu terdekat dengan meminta Becky kasih tali yang terhubung ke Dan. Si tali pengaitnya juga tidak terpasang secara sempurna apa gimana. Seketika tubuh Dan terhempas jatuh ke permukaan tanah beberapa meter jauhnya. Baik si Hunter yang hendak membantu maupun si Becky yang melihat kejadian itu jelas pasrah dan histeris melihatnya. Dan disinilah film berjudul Fall atau yang diartikan jatuh dimulai. Jatuh bangun aku mengejarmu. Selang 51 minggu dari kepergian secara tiba-tiba seorang Dan, terlihatlah kondisi semrawut hidup Becky di balik semua cucian piring yang berantakan. Tidak ada satupun mailbox telepon yang dijawab, abu kremasi Dan yang belum dibuka, dan dandanan lusuhnya di bar demi mengisi kekosongan hati dengan minum alkohol. Saya mengerti betul rasanya jadi orang yang ditinggalkan sang terkasih, seperti Becky yang berulang kali masih menelpon ponsel Dan hanya untuk mendengar suaranya di sini. Di tengah kondisinya yang sedang mabuk kepayang, ayah Becky tengah menunggu di luar bar untuk menjemput dan mengantarkannya pulang. Ayahnya sungguh menyayangkan kondisi Becky yang tidak menjawab satupun telepon darinya dan mengajak Becky untuk berhenti meratapi kepergian seorang laki-laki yang menurut pandangannya tidak sepadan untuk ditangisi. Memang terasa berat dan menyebalkan ungkapan bapaknya itu, tapi yang ingin dirinya lakukan hanyalah supaya Becky melanjutkan hidup. Karena bersikap nyebelin dan menjauhkan diri dari orang tersayang di sekitar itu salah. Ya benar sih apa kata bapaknya, tapi menurut saya semuanya butuh waktu. Kita nggak bisa paksa kapan seseorang bisa move on dengan kondisi hidup normal seperti pada umumnya orang yang tidak mengalami apa yang Becky alami, karena perasaan, hati, pikiran, dan mental setiap orang tuh beda-beda. Sesampainya di rumah, Becky kembali terlarut dalam kesedihannya dan menelpon lagi ponsel Dan yang sudah tidak bisa lagi menerima spam message di mailbox. Semakin frustasi, kini seorang Becky mencari pil penenang dan meminumnya. Tapi ide gilanya ini sudah semakin tidak terkontrol ketika dirinya mulai menggenggam seluruh obat untuk diminum sekaligus semuanya. Atau itu mah namanya bunuh diri atau neng. Namun, Tuhan berkata lain di saat itu. Diutuslah Hunter untuk menelpon Becky dan menghentikan aksi gilanya malam itu. Datanglah Hunter berkunjung ke tempat Becky sebagai peningkatan terbesar Becky mau menerima orang luar untuk berinteraksi. Dan saya paham betul kenapa sahabat atau saudara perempuan lebih cenderung menjadi tempat berkeluh kesah daripada sama orang tua sendiri. Kedatangan Hunter saat itu dimaksudkan untuk mengajak Becky kembali memanjat untuk menabur abu kremasi Dan. Oh ya, bagi yang belum tahu, si Hunter ini adalah seorang YouTuber terkenal seperti saya ya, amin.
Bedanya kalau dia kontennya bernuansa petualangan yang memacu adrenalin, makanya dirinya menamai channelnya dengan Danger D. Untuk kembali menghidupkan konten dalam YouTube-nya sekaligus menghidupkan bara api semangat hidup Becky, kali ini dirinya mengajak Becky untuk memanjat menara TV B67 sebagai menara tertinggi keempat US yang sudah terbengkalai. Sebenarnya jika melihat trek panjat kali ini tidak seterjal naik tebing, cuma lurus saja sampai di puncak atas setinggi 2000 feet alias 600 meter. Lokasinya berada 6 jam dari tempat mereka dan rencananya weekend itu mereka mau ke sana. Becky menolaknya karena dirinya trauma dan belum siap kembali bertempur melawan ketakutannya dan seorang hunter pun tidak bisa memaksa hal tersebut. Sebangunnya Becky di keesokan paginya, dirinya mulai berpikir dan menimbang-nimbang lagi keputusan semalam. Dan singkatnya ceritanya Becky setuju dan mau ikut mendaki. Setelah sekian lama mereka nggak ketemu, akhirnya Becky merecall kembali memori melalui video-video yang ada di ponsel Hunter. Tanpa sengaja pas di slide, foto selanjutnya adalah keindahan pemandangan dari ketinggian dibarengi Hunter yang tengah dipegang tangan sama cowok. Maksudnya badannya dipegang sama cowok ya. Siapakah dia? Nah, itu yang tidak diungkap Hunter saat itu akan diungkap menjadi permasalahan di antara mereka. Di tengah fase peralihan Becky dari yang menutup diri menjadi sedikit demi sedikit mulai seru lagi, babehnya menelepon dan dirinya mengacukannya. Gak tahu sih ya, tapi begitulah overthinking saya juga saat saya menelpon dan gak dijawab si Ayang tuh sebenarnya ini yang terjadi, malah curhat. Akhirnya menyimpanglah mereka ke sebuah kafe untuk isi perut dan beristirahatlah mereka di motel sekitaran situ. Sambil berbincang tentang alasan mengapa Hunter bertahan melakukan hal-hal gila dan berbahaya adalah karena demi konten YouTube-nya teralihkan perhatiannya mereka oleh bunyi notif HP si Becky yang abis baterai minta dicolok. Karena ngecas tuh nggak gratis, kata pelayan di situ, mereka sambil nanya di mana menara TV B67 soalnya nggak ketemu di Maps. Dijawablah menurutnya kalau kesana tuh nggak butuh peta soalnya klip-klipnya udah kelihatan dari tempat mereka saat itu juga. Oh iya, bicara HP Becky yang lowbat, kini Hunter mengajari life hacknya ngecas di tempat lampu menyala yang ada di meja makan mereka kayak gini. Now I'm just gonna line up the prongs with the elements in the lamp and... Scene berpindah di keesokan paginya ketika Becky terbangun dari tidurnya. Ya, begitulah orang yang belum bisa move on dari meninggalnya seseorang. Dirinya memimpikan momen ketika terbangun di samping Dan. Terungkaplah sebuah kode cara Dan membalas ungkapan I love you Becky dengan 143 yang berarti 1 huruf I, 4 huruf love, dan 3 huruf U. Ya, dasar mimpi buruk yang mengacaukan momen romantik. Alam bawah sadar Becky kembali membawa kenangan berdarah-darah Dan yang terjatuh saat itu ke mimpi. Scene berpindah pada saat mereka siap pergi mendaki. Saat Hunter tengah menyetir yang sambil merekam untuk konten, tanpa sadar dirinya tidak melihat ada truk dari arah samping kirinya hendak melaju dan hampir menabrak mereka. Kalau menurut kepercayaan sih kan yang kayak gitu tuh seolah pertanda buruk bahwa akan terjadi sesuatu setelahnya. Bukannya sadar malah ngelanjutin konten dan malah bilang sisa 8 nyawa. Dikira kucing kali ya, dikasih 9. Tibalah mereka di TKP dan mereka dapati area tersebut ditandai papan dilarang trespass. Akhirnya mereka berdua berjalan sekitar 2 mil tepat ke bawah menara tersebut. Sambil berjalan setapak, mereka absen dulu perlengkapan yang dibawa seperti minum, drone, abu kremasi, dan perlengkapan mendaki dan tongsis. Akhirnya mereka mendapati seekor anjing yang tubuhnya tengah digerogoti oleh 2 ekor burung elang yang besar secara hidup-hidup. Kalian yang nonton ini ngerasa ini pertanda buruk kedua lainnya nggak sih setelah hampir ketabrak truk tadi? Diabadikanlah dan diupload juga momen mereka saat itu ke Instagram Hunter dengan caption lapar sebagaimana representasi dari makhluk apapun di area tersebut yang kalau udah nggak ada sumber makanan lain pasti mereka menjadi kanibal kayak gitu. Sampailah mereka di kaki menara seperti yang direncanakan sebelumnya. Sambil ngonten dulu sebentar, si Becky mengumpulkan dulu nyali karena ragu untuk naik, tapi Hunter berhasil meyakinkan Becky dan akhirnya mereka berdua tetap naik. Dikaitkanlah tali penghubung antara keduanya. Setelah hendak melangkah naik, Becky mengecek kekuatan batang tangga yang hendak dinaiki kayak mudah goyang gitu. Sebagai seorang insinyur teknik sipil muda yang cantik dan berbakat, asik, saya melihat bahwa untuk struktur menara yang tinggi seperti ini, besi-besinya terlalu tipis profilnya. Belum lagi baut-baut dan stiffenernya yang tidak terawat dan mudah rapuh tergerus korosi, sehingga walau hanya ada satu orang yang naik melalui tangga semisal tenaga pemeliharaan, itu ngegeter karena beban yang overload. Apalagi ini 2 orang, padahal mereka cewek loh yang umumnya secara visual, fisik mereka ini bisa dikategorikan berbobot tubuh sekitar 56-65 kilo lah. Dan benar saja salah satu pijakan tangga lepas karena rapuh ketika Becky akan naik. Akhirnya Becky minta berhenti dulu buat minum dan Hunter bilang kalau mereka udah di ketinggian 1000 kaki alias setara ketinggian puncak menara Eiffel. Akhirnya mereka melanjutkan pendakian hingga ke 1800 kaki di atas permukaan tanah.
Aduh, saya yang ngelihatnya aja pengen muntah. Kalaupun saya berkeringat itu bukan karena capek, tapi keringat dingin karena tegang. Disuruhlah nyanyi biar gak overthinking. Ih, kalau saya jadi si Becky mah mau baca istighfar aja deh. Mana belum lagi si Hunter itu agak sombong dan menantang kematian. Dia malah ngegoyang-goyangin tangga yang murnya udah kendor banget dan akhirnya terlepaslah jatuh tanpa disadari. Scene ini mirip Final Destination banget, buset. Akhirnya mereka sukses menaklukkan tingginya menara tersebut dengan berselebrasi. Mereka selfie, mereka juga mengabadikan kegilaan mereka dengan menerbangkan drone untuk unjuk kebolehan pull up apa gimana. Emang si Hunter wanita yang penuh nyali sih, sumpah. Sebagaimana niat dan tujuan awal mereka datang ke situ adalah untuk menabur abu kremasi dan terlaksanalah mimpi Becky saat itu sambil pidato dikit. Selesai momen itu, mereka memutuskan kembali mendarat ke permukaan tanah dan yang terjadi belumlah sampai ke sepersekian persen kecil pendakian, kecelakaan terjadi karena tangga yang hilang murnya tadi sudah tidak mengait dengan pijakan tangga di atasnya dan inilah yang terjadi. Saya suka sih sebenarnya sama peran si Hunter yang selain penuh nyali, dia juga cukup bertindak cepat dan penuh akal dengan keterbatasan yang ada. Dirinya bisa menempatkan dan menyesuaikan diri dengan adanya satu tiang tipis sebagai tumpuan menarik beban tubuh temannya dari bawah. Sukses menghindari kematian, sekarang mereka mikir gimana caranya turun. Karena tangganya udah hilang semua. Yang jadi masalah juga tasnya nyangkut di pemancar beberapa meter di bawah mereka yang jelas sulit dijangkau. Belum lagi di atas tempat mereka berada itu tidak terhubung ke sinyal sehingga mereka mau mencari bantuan pun bingung gimana caranya. Udah gitu tanpa disadari si Becky terluka di bagian pahanya. Ya emang gitu ya, rasa sakit itu akan terlihat kalau mata sendiri yang lihat karena teralihkan dengan panik. Ditemukanlah suar dan teropong sebagai media penolong mereka yang tersisa saat itu selain dari ponsel dan tali yang mereka pakai. Meratapi kebodohan, ketakutan, dan kehabisan ide mereka, masih sempatlah Becky mengontenkan semua itu dalam sebuah video. Lalu terungkaplah alasan mengapa Hunter melakukan semua ini, yakni demi Dan. Sempat kaget kenapa Dan, tapi dijelaskanlah bahwa Hunter mengartikan kepergian Dan itu sebagai ungkapan you only live once alias YOLO. Yang pertama mereka lakukan untuk upaya penyelamatan diri saat itu adalah mengobservasi lingkungan yang barangkali aja bisa membantu mereka mencarikan bantuan hingga ditemukanlah sebuah RV tua. Sambil buka postingan IG terakhir si Hunter, akhirnya terpikirlah sebuah ide untuk memposting permintaan bantuan kepada puluhan ribu followersnya dengan menurunkan HP-nya beberapa meter ke bawah, setidaknya sampai nemu sinyal untuk bisa terposting dengan cara mengikatkannya ke tali sepanjang 50 kaki seperti berikut ini. Belum kedengeran juga notif terupload, Hunter kemudian menurunkan dirinya sendiri dan masih juga belum dapat sinyal. Gagal dengan percobaan tersebut, akhirnya mereka coba cara lain dengan menjatuhkan HP ke permukaan tanah yang dilindung sepatu, kaos kaki, dan BH si Hunter. Harapannya dengan cara ini, HP Hunter nggak akan pecah karena banyak airbagnya. Namun sudah berjam-jam mereka menunggu, belum juga datang pihak bantuan, yang artinya kalau nggak HP-nya udah rusak, follower si Hunter ini nggak ada yang peduli. Tiba-tiba saja Becky melihat ada tato bertuliskan 143 di kaki kiri Hunter yang tidak bersepatu karena sepatunya kan udah ditumbalin tadi ya. Nah guys, ada yang inget nggak 143 itu apa? Perhatian mereka kini teralihkan oleh kedatangan pria dengan anjing tepat di kaki menara tersebut. Mereka teriak-teriak, lempar sepatu seakan-akan si bapak ini notice aja. Upaya percobaan ketiga mereka ini masihlah gagal total. Tapi udah gitu diketahuilah bahwa ada seseorang di RV sehingga mereka memutuskan untuk menembakkan suar di saat langit menggelap. Di tengah angin kencang, langit gelap di atas ketinggian, Becky menonton video pernikahannya sebagai satu-satunya hiburan di kala itu. Dia mendapati tatapan si Hunter di malam pernikahannya sambil masih berpositive thinking. Becky mikir kalau memang itu mengenang Dan, maka ada suatu hal yang sangat istimewa dong kalau sampai mengabadikan tinta ke bawah permukaan kulit. Jenis kenangan apa yang dikenang dari sebatas temenan kecuali kalau hubungannya lebih dari itu? Sambil memonitori aktivitas orang-orang di RV, akhirnya mereka tembakan suar dan melambai-lambaikan ponsel Becky pakai flashlight-nya supaya dinotis bahwa mereka butuh bantuan. Kukira orang-orang di RV itu hendak membantu ya, tapi pas dilihat di durasi film yang masih di tengah jalan, pikir saya saat itu mereka pasti belum selamat juga. Dan benar saja orang-orang di RV itu bukannya berniat menolong, malah mengambil mobil si Hunter. Sudah haus, lapar, kesakitan, dan overthinking, si Becky sudah tidak dapat membendung curiganya akan tato 143 di kaki Hunter. Akhirnya Hunter ngaku sendiri berapa lama hubungan mereka berlangsung, yakni 4 bulan. Gila, masa dia nikung suami sahabat? Pertanyaan interrogatif Becky berlangsung sampai besoknya dengan mempertanyakan siapa yang mulai duluan. Dijawablah bahwa Dan yang memulainya.
Entah siapa yang salah, sebenarnya nggak ada juga yang bisa menyatakan kebenaran. Toh sekarang Dan pun sudah tiada untuk ditanyakan hal tersebut kan, jadi waktunya untuk move on. Ya, walau sejadi-jadinya seorang Hunter cuma bisa menjelaskan bahwa dirinya sudah mencoba sebisa mungkin untuk tidak mencintai suami dari sahabatnya sendiri. Hunter cuma bisa minta maaf atas segala kesalahan yang telah terjadi, baik tentang Dan maupun apa yang sedang terjadi sama mereka saat itu. Scene kini berfokus memperlihatkan keadaan di mana Becky memegangi cincin kawinnya dan menggantungkannya menjadi liontin di kalung. Di tengah kondisi matahari yang terik, bibir kering dan pecah-pecah, tiba-tiba alarm ponsel Becky berdering sebagai pertanda bahwa mereka sudah berada di atas tower tersebut selama 24 jam sejak ponsel Hunter dijatuhkan. Kali ini mereka mencoba mengambil tas yang tersangkut di pemancar sinyal TV. Mereka rasa itu terpaksa dilakukan karena mereka kehausan dan ada drone yang bisa menerbangkan catatan ke keramaian terdekat. Walaupun asalnya Becky nggak setuju, seorang Hunter bersikeras ingin melakukannya sebagai misi bunuh diri dong ya kalau gini jadinya. Sekaligus cara terakhir menebus dosa sama Becky kalau memang saat itu saat-saat terakhir Hunter masih hidup. Akhirnya dengan bermodal nyali, kini Hunter telah sukses menuruni beberapa meter pipa tower tersebut hingga tersisa sedikit lagi menuju pemancar. Dengan melepaskan diri dari tali yang terkait ke tubuh Hunter lalu mengayun, akhirnya modal nekat bisa bikin Hunter mendarat di atas pemancar. Sempat bingung gimana caranya bisa naik lagi, akhirnya dengan bantuan tongsis, sebuah tas dapat menjadi penopang tubuh Hunter untuk dapat memanjat. Jadi moral filmnya guys, kemana-mana jangan lupa bawa tongsis ya. Mereka bekerja sama ya, teamwork itulah dia namanya, seperti yang biasa menjadi persyaratan bisa masuk perusahaan gede ya. Jadi Hunter manjat, Becky tarik talinya dari atas, yang menurut saya sih tekniknya salah. Harusnya si Becky duduk membelakangi arah datangnya tali, jadi tumpuannya itu ditumit. Dasar Becky, pasti fisikanya dulu jelek ya. Tidak lama berselang, seorang Hunter udah hampir menyentuh tangga ya. Namun tumpuan kakinya yang licin apa gimana, dirinya kembali jatuh ke ketinggian di mana tas menggantung. Coba tebak, Hunter meninggal apa enggak guys? Ternyata belum. Udah sih sebenarnya, cuma dasar film aja pengen durasinya agak panjang, jadi diceritakan Hunter terluka tangannya jadi nggak bisa manjat. Cuma Becky harus narik Hunter sendiri. Sesampainya Hunter di atas, sesuai rencana mereka akan menulis catatan untuk bisa diterbangkan oleh drone sebelum langit semakin gelap. Bermodal eyeliner dan secari kertas, kini yang menjadi hambatan cuma satu, yakni drone-nya habis baterai pas sudah di jalan beberapa mil jauhnya dari mereka. Tibalah malam di saat Becky tiba-tiba mimpi bahwa saat itu banyak burung elang yang mengganggu. Saat dirinya arahkan flashlight ponselnya ke sumber bunyi, dirinya melihat jasad Hunter yang berlumuran darah tepat di wajah bagian kanannya tengah dicatut burung elang. Kalau menurut saya sih, scene ini menjelaskan stadium 3-nya kelaparan, lelah, dan kurang minum, sehingga menyebabkan adanya halusinasi. Mulailah terpikir sebuah ide tentang life hack ngecas dari bohlam waktu di cafe sebelum mereka naik tower itu ya guys. Di saat hari itu sudah mulai cerah, sebagai bentuk persiapan dan perbekalan cairan tubuh, seorang Becky kini tengah bersiap mengamunisi mental untuk manjat ke titik tertinggi tower tersebut untuk ngecas drone. Dengan keterbatasan berupa luka di pahanya, selama dia manjat, dia kesakitan dan agak tersendat di pertengahan perjalanannya. Begitu sampai tujuan, dirinya melepas baju yang dia pakai sebagai isolator yang baik untuk menahan panas dari bohlam yang berhari-hari menyala. Pas nyobain dicolok, ternyata colokannya juga kurang panjang ya guys. Aduh, ayah-ayah wae. Becky akhirnya melepaskan cincin yang menggantung di kalungnya sebagai ide Hunter untuk menggunakan konduktor berukuran kecil supaya muat di dalam lubang pengisian daya. Nah, selama berjam-jam, seorang Becky ngecas di ketinggian dengan terpaksa menahan nyeri otot pinggang, nyeri-nyeri punggung, badan pegal linu. Nah, jadi wahai kaum Adam dan sederetan para mantan, janganlah kalian menyepelekan yang namanya nggak balas chat ya, karena ngebalas chat itu nggak sampai 5 menit. Lihatlah perjuangan Neneng Becky yang harus ngecas kayak gini. Kalian mah kuota ada, sinyal 5G, HP boba 3, ngecas sambil tiktokan, ngejawab chat aja ogah-ogahan. Apa perlu Allah hukum dengan cara ini? Mana belum lagi dengan luka Becky yang semakin tercium aromanya oleh burung elang. Selain pegal menahan beban tubuh sendiri, dirinya kini juga teralihkan perhatiannya untuk menggibas burung elang tersebut supaya nggak makan luka di kaki dia. Bener-bener cewek strong ya. Setelah penuh baterai dari drone, dirinya menuruni pipa dan tidak lama perutnya memuntahkan semua campuran yang ada di dalamnya. Sambil nungguin jam-jam sibuk orang yang tengah ada di keramaian, yakni jam 10 pagi, tepat di saat orang pada check out dari motel. Dengan sisa-sisa tenaga, dirinya masih ngoceh menyesali perlakuannya kepada sang babeh karena nggak pernah jawab telepon. Tepat di saat mereka memonitori dari ketinggian dengan teropong, akhirnya mereka terbangkan drone, tapi akhirnya inilah yang terjadi.
Yap, kekacauan terjadi lagi. Drone-nya tertabrak karena kurang tinggi dan tidak ada satupun yang menyadari isi pesan yang hendak disampaikan. Semakinlah mereka desperate, kini Becky meminta Hunter untuk memberikan sepatunya satu lagi demi menjatuhkan HP dia sebagai kesempatan terakhir. Dan disinilah plot twistnya. Seorang Hunter mengingatkan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di atas itu bersamanya, melainkan jatuh di pemancar seperti yang sebelumnya sempat terjadi. Jadi soal mimpi dia di semalam sebelumnya itu bukan lagi hanya sebuah ilusi, tapi memang ketakutan dia yang terbawa hingga ke alam bawah sadar. Karena secara fisik apa yang ada di dalam mimpinya sama persis seperti apa yang memang terjadi di bawah sana. Yang dia tarik bukanlah Hunter saat itu, tapi hanya tasnya saja. Di sisa-sisa tenaga, harapan, dan kesadaran, dirinya berpesan kata-kata terakhir jika memang saat itu adalah saat-saat terakhir dia hidup di dunia, terutama kepada ayahnya, yang memang di saat yang bersamaan ayahnya sedang mencari keberadaan Becky. Scene kemudian berlanjut ke keesokan paginya, di mana tenaga Becky sudah benar-benar lemah, lesu lunglai. Tibalah seekor burung elang pengganggu lagi, yang sengaja dijebak Becky untuk memakan luka di pahanya, supaya dia bisa melakukan hal seperti berikut ini. Muncrat. Yap, dia membunuh dan dia memakan organ apapun yang bisa dia makan dari burung tersebut untuk isi tenaga. Setelah recharge energy, akhirnya dia memutuskan untuk turun dan hendak mengirimi pesan pada dunia melalui ponselnya dengan menjatuhkan tubuh Hunter sebagai SRS airbag, katakanlah ya begitu. Di saat hari semakin gelap, sebagai ending dari film ini, akhirnya pesan tersebut sukses dibaca oleh orang yang ada di daratan. Dan ya, Becky akhirnya selamat. Mungkin hari itu akan menjadi peringatan terbesar dalam hidup Becky bahwa kedepannya dia nggak akan lagi mengabaikan ayahnya. Dia akan menghargai setiap detik hidupnya yang jauh lebih berarti dari hanya meratapi kepergian orang lain yang tidak mungkin kembali. Nah guys, sebagaimana yang perlu kita ketahui dari film ini adalah bagaimana kita caranya bisa survive di keadaan seperti Becky dan Hunter saat itu. Faktanya saya mencari tahu apa yang terjadi setelah 5 hari tidak makan dan minum melalui website hellosehat.com yang menurutnya ada 3 fase. Jadi setelah 6 jam terakhir kita makan, tubuh kita akan mulai memecah cadangan lemak tubuh untuk mengubahnya menjadi glukosa dan disebar ke sel dari jaringan melalui aliran darah. Nah, yang terjadi ketika kita 3 hari betul-betul tidak makan, maka kita akan masuk ke dalam tahap ketosis. Yang dimana pada tahap ini penglihatan kita mulailah berhalusinasi. Sebagai ending dari film ini, saya mau kasih tahu ada satu film yang bergenre hampir sejenis dan juga hampir sama alur ceritanya, berjudul 47 Meters Down, yang dimana alur ceritanya kalau di film ini itu di underwater. Tapi sebagai moral dari kedua film, berekreasilah dengan wajar, berliburlah dengan aman.